ngelawan riba. Kayak singa kelaparan saya hadapi berdua dengan pihak bank, direkturnya bank langsung, bukan kacap itu, bukan. Langsung ke direkturnya, langsung saya ceramai di depan mejanya. Ceramai. Saat itu juga saya dibebaskan, tidak usah bayar penalti, tidak usah bayar bunga. Suruh bayar pokoknya saja. Pokoknya saja. Iya. Iya langsung. Nggak ada penolakan? Nggak ada. Nggak ada. Kok semudah ini ya? Sempat heran. Diskon pokoknya dari berapa? Dari 1M12 kami bayar 940. 940. 1,2 itu pokok dan didiskon. Jadi 9. Terus bebas BDO, akhirnya denda, penalti, coret, tinggal pokoknya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Mujiono dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kalau saya Bu Yanti dari Samarinda. Kami bidang usahanya sih bengkel mobil. Bengkel mobil kami ya termasuk merangkap di jual beli. Jual beli mobil kami kan hitungannya merangkap di sistem lelang. Lelang di perusahaan, kami ambil, kami perbaiki, habis itu kami jual. Di situ dapat keuntungan yang profitnya agak lumayan. Bapak usaha mobil sama Ibu nggih? Itu mulai usaha itu tahun berapa dan gimana kok bisa mulai? Kami bergelut di bidang otomotif itu mulai tahun 2012. Sekitar 2011-12. Awalnya kerja di perusahaan. Awalnya kerja di perusahaan di Pelabuhan Peti Kemas, Samudra Indonesia di Palaran. Habis itu saya di sana cuma mencari ilmunya aja. Mencari ilmunya aja, di sana kami sudah menguasai di otomotif. Akhirnya kami buka sendiri, ngapain ikut kerja orang terus. Tahun 2011 kan sana. Ya. Terus kok kepikiran bisa usaha bengkel mobil? Ya, saya lihat profitnya bagus. Hitungannya profitnya bagus. Kalau dibilang bengkel mobil itu kan masa depannya kan cerah. Selagi manusia ini masih memakai mobil, otomatis bengkel masih dibutuhkan. Itu awal mulai usaha bengkel mobil dan jual beli mobil itu. Modalnya dari mana, Pak? Modalnya kami sih ngumpulkan dari ongkosan per orang-orangan. Ya, pertama sih belum punya tempat, Mas. Sementara keluar dari perusahaan itu kan apa itu namanya masih freelance, dipanggil ke sana, berangkat ke sana, rusak di sana, panggil ke sana. Ya gitu aja. Ya namanya ngerintis kan belum punya tempat kan. Ya sebegitulah kita jalani aja. Terus akhirnya kami menemukan tempat, sewanya sekian. Terus akhirnya ya kami sudah mempunyai modal sedikit untuk membayar sewa. Itu kami ya bismillah nekat. Bismillah nekat, alhamdulillah berdirilah bengkel biarpun statusnya masih sewa. Itu waktu itu udah sama Ibu nggih? Udah. Ibu setuju tuh waktu itu? Waktu itu Bapak sempat nanya kan, saya mau besarkan bengkel. Jadi kan waktu sebelumnya itu bekerja di Peti Kemas sambil jalankan bengkel setelah pulang kerja. Nah setelah itu izin, saya mau besarkan bengkel, boleh nggak? Oh silakan. Tapi saya nggak kerja lagi di perusahaan. Malu nggak punya suami yang nggak kerja di perusahaan? Oh enggak, saya bilang gitu. Bismillah. Beneran? Iya. Akhirnya karena dia nggak pede juga, kami nggak berani ngomong sama keluarga waktu itu. Jadi ya sudahlah, bismillah. Yang penting berdua kan, yang jalanin berdua. Akhirnya ya sudah, beliau bengkel, saya memang ngajar untuk bimbel. Ya, akhirnya ya ditekunin, alhamdulillah ketemu orang ngajak untuk Pak ya, lelang, ikut lelang, karena kami belajar waktu itu. Diajak ikut lelang, caranya begini. Bisa beli mobil satu, ikut temen yang sudah punya apa namanya? Channel. Sudah punya channel. Ikut nebeng satu mobil, kita baikin, kita jual. Terus habis itu ikut lagi lelang 2-3 mobil. Pertama untung satu mobil pickup waktu itu
kita ambil belinya 25 juta, kita baiki laku 78 juta. Insya Allah. Itu mobilnya busuk banget Mobilnya karena kebakar. bekas bakar. Habis kebakar, habis itu saya baiki. Belikan mesinnya, dideko, pokoknya dicantik, siap pakai. Seperti mobil baru pokoknya. Alhamdulillah waktu itu. Laku 78 juta. Waktu itu pertama kali ya? Pertama kali perdana. Tapi belum pakai utang tahun 2000. Belum, masih jauh dari utang. Tidak pakai utang sama sekali. 2011 ini. Ya. Itu sampai apa? Mobilnya berapa unit, Pak, yang bisa dijual? Udah banyak, nggak Iya, kehitung berapa ya. kira-kira? Tapi Ya. awal-awal itu ada puluhan paling. Puluhan. Iya, Ya, satu. Pertama satu, terus habis itu ikut lelang 2. Pokoknya ikut per lelang minggu 5. kita bisa ngambil di balai lelang Astra itu per minggunya 2 unit, 3 unit. Per minggunya. Lumayan. Lumayan, sebenarnya lumayan. Segitu tadi ya, puluhan. Ya. Iya. Karena kami tidak bersyukur atas nikmat Allah, akhirnya kepingin naik terus, akhirnya Belum. kejeblos. Terus setelah itu ikut lelang kan tadi itu beli mobil yang rusak, kita baikin, kita bagusin, kita jual, lalu kita ikut lelang itu. Nah setelah ikut lelang kita jual sendiri, kita modali sendiri. Cuma waktu itu juga ada kesalahan juga karena tidak memperhatikan ini ya. Manajemen. Jadi orang tidak memperhatikan manajemen. Jadi manajemennya Euforia dengan kayak kesuksesan kami sendiri, tapi kita tidak memperhatikan jual belinya itu loh. aturannya. Suami saya ini sudah ada mobil ready. Nah, Ranger 4x4 sudah siap. Diambil kan ya sama teman. Dia itu, kami kan hanya baikin mesin. Kita baikin mesin, lalu teman ambil, beliaunya itu nganu body. Nah, saat itu suami saya ini hanya percaya aja, bawa, dan dengan BPKB-nya. Belum lunas itu sudah saya kasihkan. Saya ingatkan, kenapa dilepas? Harusnya kan nggak dilepas. Karena kan setidaknya ada DP buat kita. Lepas, nanti kalau lunas baru BPKB. Ini suami saya terlalu percaya sama temennya. Bawalah semua. Akhirnya sampai 500 juta piutang. Nyantol ke orang. Nyantol. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang? Kabur paling ya. Tidak. Tidak mengakui Dia tidak utangnya. mengakui. Tapi ya Nggak apa-apa lah, terserah, sudahlah. itu urusan Allah. Kan katanya kalau kita seperti itu kan insya Allah itu dihitung kita memberi hutang ya. Dihitung kita sedekah. Kita sedekah. Iya. Ya sudah insya Allah kita sedekah. Karena kita tidak dianggap, katanya beliau sudah membayar, tapi tidak sih. Membayarnya ke teman saya, tapi teman saya sudah meninggal, Gimana kena saya COVID. konfirmasinya? Kena COVID. Nah, saya nanyai teman saya di mana, teman saya sudah dikubur. Ya, apa? Tuh, terus sampai berjalan itu tahun 2000. Suami ini bengkel mulai 2010 sebenarnya, tapi punya tempat itu 2012 ya. Tapi ya liku-likunya nggak semudah itu. Tidak semudah membalikkan tangan gini. Setelah kelihatan rame, sewa dinaikkan dengan alasan katanya mau dibikin kesos. Ya Mau dibikin oke lah. kesos apa ditempati anaknya Ya. sendiri atau keluarga namanya, itu kan hukum alam lah. Di mana-mana seperti itu. Akhirnya ya sudahlah cari tempat lain. Nah di tempat lain itu baru pindahan sehari. Barang yang sudah dipindah kita sore ke sana sudah hilang. Waduh, kalau kayak begini terus kayak apa nih? Nah kebetulan saya ada beli tanah di depan rumah. Saya bilang sama suami, kenapa nggak kita bikin bengkel aja di rumah? Oh iya ya, gitu. Ya sudah. Akhirnya Bismillah kita baikin mobil di rumah tanpa payon lah istilahnya kan orang Jawa, tanpa atap. Terus pokoknya baikin aja sambil pelan-pelan kita bangun. Akhirnya terbentuklah workshop. bikin workshop sama ya orang baikin. Ya mulai tertata lah. Di situ. Itu tahun 2013 sudah. Sudah 2013-an. Oh, 2013 Nah, sudah bangun ya. Ya. Nah, 2016 setelah itu jalan kita sambung Iya, kok. 2016. Oh, itu Ya. sudah. Itu belum pakai utang ya, Bu ya? Nah, Belum kenal. Itu sudah
penjualannya per bulannya bisa berapa unit? Bisa 2-3 gitu per bulan. Soalnya kami ambil di lelang itu belum dibawa pulang kan sudah laku. Iya, jadi kami ikut Iya, lelang, ikut lelang. kita iklankan ada mobil dengan tipe ini, fotonya ini, kita ya by WA aja. Nih ada Ya yang saya kirim ke daerah sini, daerah Salatiga, daerah pokoknya daerah Jawa Tengah dari sini. Jawa tuh banyak. Ada yang ke Bogor sini banyak. Ada Jakarta juga. Oh, sampai marketnya sampai Ya. Pulau Jawa. Ya, Oh, seluruh. sampai Ambon juga ada. Masya Allah. Merauke, Timur Oke, Leste. ada. Pokoknya alhamdulillah. Oh, berarti itu udah berapa unit? Pak? Wah, Wah, enggak alhamdulillah terhitung, Mas. pokoknya. Itu sebelum kenal riba. Belum kena riba itu. Terus waktu itu kan ini udah lumayan maju ya Pak Bu ya. Hmm. Tahun 2016 sampai punya workshop itu udah lumayan tuh. Ya. Nah, Ya. akhirnya kok bisa kena utang, kena riba itu niatnya buat apa waktu itu? Nah, di sini masalahnya gini. Pertama itu kan Masalahnya. dari kami kan posisi sakit. Kan kami 2019 itu kan kena stroke. Ya. Stroke. Sampai sekarang kan belum sembuh, belum masih tahap pemulihan. Nah, di situ kami berpikir gini. Pengen Waktu itu punya- kami punya modal sekitar 700 juta dipegang di tangan. Dengan hasil menjual aset mobil yang dagangan kami. Pegang ke tangan itu 700 juta. Gimana ya caranya uang 700 juta ini bekerja sendiri tanpa saya harus bekerja? Pengennya punya autopilot. Soalnya kami kan bukan pegawai negeri, otomatis kami akan dipensiunkan oleh umur dan tenaga. Tidak mungkin saya kuat terus di kolong mobil untuk memperbaiki mobil. Suatu saat saya tua, umur saya akan mendekati tua, otomatis saya sudah pensiun. Loh, terus yang cari makan itu siapa? Nah, di situ kami berpikiran nggak ingin percaya sama Allah. nggak percaya sama Allah, nggak Kayaknya percaya rezeki Allah itu Rezeki nanti Allah tuh pasti urusan datang, pasti kan? datang. Nah, itu kita Itulah atas kebodohan kami. Memang pengen- kami mengakui salah. pengen punya autopilot yang bisa menjamin masa tua kami, rencananya begitu. Jadi kami kerjasama sama itu franchise, kita jual. Sudah ada uang ya? Sudah ada uang. untuk Sudah. beli lokasi, Kami sudah beli lokasi senilai 100 sekian lah. 660. Tanah aja. Tanah Ya, aja. rumah sebenarnya, tapi Sebenarnya kan dirobohin. Rumah dirobohin. Soalnya yang dipakai Kalau cuma tanah. lahannya. Akhirnya sudah bikin, setelah Terus- bikin kan kurang dana. Kurang dana kan Jadi sekitar itulah. 1 M. Untuk membangun rumah. Untuk membangun dengan deposit ke Untuk bangun. ke Makanya untuk- franchise-nya. Ya, Franchise-nya Jadi- sekitar 461. Terus proyek pembangunannya 590 sekian, pokoknya 600 lah. Ya jadi 1 M kan totalnya. 1 M lebih, belum tapi pajak itu, anunya. belum pajak perizinan, belum dan termasuk. lain-lain, pokoknya wes sampai kami punya utang ya. Akhirnya kami lah mencari jalan alternatif sama Abang, si abang baper itu. Nah, si abang baper, akhirnya ketemulah si abang baper, negosiasi. Oke, saya cairkan Pak. Saya mintanya 800 waktu itu karena kami untuk menekan cicilan supaya Nggak terlalu banyak. terlalu melebihi kemampuan saya. Ternyata Bang Baper itu, oh enggak bisa Pak, kami mengizinkan 1 M bisa cair. wah di Kalau 1 M dicairkan Pak, kalau 800 nggak bisa. Itu apa jaminannya Pak? Jaminannya rumah kami 2. Rumah yang ditempati. Rumah Iya. kami yang ditempati, kami kan ada 1 rumah lagi yang tidak kami tempati untuk majelis taklim itu. Itu ada rumah. Itu aset akhirat lah itu, enggak tahu. Mau saya beli rumah juga enggak pernah saya sewakan mulai Soalnya pertama. beli rumah nggak beli rumah itu. Ada temen yang kepingin mobil kami. Tukar rumah, barter sama Aku rumah. pengen beli mobil, aku pengen punya mobil itu, tapi saya nggak punya duit katanya gitu. Terus gimana Pak? Mau nggak rumah, tukar rumah? Oh boleh, karena kan Oh. saya berpikir rumah pasti naik terus. Naik. Mobil Kalau semakin mobil tahun kan penyusutan. habis, ya. Ya Allah, itu anugerah buat saya. Akhirnya belilah. Sampai sekarang tidak saya sewakan, ditempatin majelis taklim ngaji ilmu Al-Hikam itu. Ngaji kitab Al-Hikam itu. Sampai sekarang buat markas Al-Hikam. Ya terus Ya, terus. utangnya Tapi waktu itu 2 sertifikat rumah Bapak. Nah, itu sama yang maju surat ya. itu Itu. dipakai untuk Anggunan cairkan 1 miliar. Enggak, suratnya ada 3. 3 itu 1 rumah, 2 rumah.
Yang satu lagi yang tempatnya minimarket itu. Bakalan jadi Indomaret itu. Karena itu tanahnya udah punya bapak. Kan Ya, sudah cuma kan masih sudah saya bayari tanah lunas kan, kosong, otomatis proses gitu. balik nama. Terus setelah itu akhirnya terjerumus itu Terus akhirnya kami kurang dana. Kurang Pinjam dana. lagi ke abang satunya. Itu DPD. tapi awal udah di ACC 1M. ya sudah cair 1M itu. Sudah cair. Udah cair. Udah cair 1M. Terus Kurang habis dana. itu kami mempunyai utang kontraktor. Kontraktor itu kami kan belum lunas, kurang sekitar 350 juta. Kalau saya 350 juta mungkin tidak ada. Ya oke lah, kita cicil dulu kasih 130 kah berapa. Akhirnya saya ajukan lah di abang satunya. Abangnya warnanya biru apa enggak tahu apa namanya. Lain Madri apa? Bang B, lain beca. BPD sih, BPD. Bank daerah juga ya. Bank daerah juga itu. Oh iya, terus Bank daerah Kaltim itu. Habis itu yang saya anggunkan bengkel, suratnya bengkel dengan parkirannya bengkel. Kan ada Dua. tanah 2. Untuk usaha kan bengkel dengan tempat parkiran bengkel untuk mobil yang ngantri. Nah, mobil yang ngantri taruh parkiran situ dulu. Kalau memang di workshop sini kosong baru dipindah. Pak itu tahun berapa sih Pak Bapak ngajukan yang kedua itu Pak? Yang Itu tadi kedua sama. itu tahunnya Tahun yang sama. sama, 2000. Beda bulan aja itu. 2000 berapa ya? 2022. 2022. 2022 Barusan. 2022 itu bulan berapa? Juli. Mei. Juni Juli kami pembangunan. Jadi pas bulan ini 2 tahun. Oh, itu di ACC berapa Pak yang kedua? 130 juta. Cuma segitu kurangnya. Untuk menutupi untuk bayar nyicil ke kontraktor daripada saya ngeblong, nggak enak. Tapi Bisa akhirnya Terus- merasa itu salah itu gimana? Terus gini, terus pembangunan Begini. itu kurang juga, utang lagi sama adik, kami utang lagi sama teman, pokoknya sampai pokoknya mundelining seti guys. banyak utang model. saya. Bukan hanya di abang aja, di Tapi bengkel perorangan. masih jalan. Masih jalan. Alhamdulillah jalan. Nah di sini ceritanya bengkel ngos-ngosan gini. Kan Setelah- cicilannya kan 24 juta 2 bank itu. 2 bank itu 24 juta, 25 lah, 25 juta. Sedangkan profit dari si biru minimarket tadi nggak ada hasilnya sama sekali, malah rugi, malah minus. Setiap bulannya itu Setiap kami bulan minus. masih rugi. Tapi ya Jadi itu kami penghasilannya dari bengkel ini 25 juta. Ini saya bayarkan si abang Bang Toyib 2 ini tadi. kan rencananya kita bikin usaha itu untuk masa depan kan, untuk menjamin kami berdua tidak punya pensiun. Setelah perjalanannya ternyata setelah perjalanannya itu kami meniatkan penghasilannya akan membuat uang itu untuk menyicilkan ke banknya kan. Jadi kan dia mempunyai penghasilan sendiri untuk menutupi Karena yang kami kemarin. sebelum membangun itu sudah Pinjaman. dikasih hitungan Bapak penghasilannya nanti sebulan Segini. 20 juta. Jadi penghasilan Jadi kan segitu nanti untuk- kalau hasilnya 20 juta kan dia untuk membayari dirinya sendiri. Betul, Biarpun sampai 10 rencananya. tahun sih kan kerjaan profit saya di bengkel kan enggak diotak-atik. tapi tidak sesuai. Tapi kan ternyata kerennya Allah nggak Allah itu ridho. kan tidak seperti itu. Itu rencana saya, rencana Allah kan beda. Kalkulator Allah dengan kalkulator manusia itu kan berbeda. Ternyata sampai detik ini serupiah pun saya belum pernah makan. Belum pernah makan hasilnya minimarket itu. Pesan cintanya sih mungkin Enggak boleh masuk supaya barang haram masuk ke dalam mungkin tubuh ya, saya. Allah tidak ibaratnya. diperkenan kami makan barang itu gitu loh. Karena serupiah pun kami belum pernah. Padahal brand terkenal di seluruh Indonesia. Enggak tanggung-tanggung brand itu. Di seluruh pelosok-pelosok ada kan. Terus itu udah Bapak sama Ibu kan udah beli saya. Ya, ngangsur sudah 1 tahun sudah collab kan. 2 tahun lebih. 1 tahun lebih itu sudah collab. Jadi hasilnya bengkel ini hasilnya buat bengkel di sini tutupin. terus di Jadi, rumah kan enggak kebagian. Kebutuhan di rumah enggak bagian, gaji karyawan kocar-kacir. Apa Pokoknya yang dirasakan sama Bapak sama Ibu? Aduh. akhirnya kami ngos-ngosan kan. Malam. Ngos-ngosan akhirnya Siang, bisa bayar enggak kok tiap tanggal sekian ketemu tanggal sekian kapan habisnya kalau gini terus. Cekcok nggak suami istri? Enggak, alhamdulillah hubungan Kalau kami. cekcoknya sih Alhamdulillah mungkin karena hubungan saya yang kami. ngalah. Bapaknya kalau marah-marah saya bilang saya diem aja. Insya Allah. Terus kok
akhirnya bisa tahu sama MMC? Nah itu YouTube. ceritanya lucu, bentar tak ceritakan. Tidak boleh. Ceritanya itu lucu. Mungkin Mbak Lia itu editannya mantap. Ceritanya itu lucu. Saya klik itu hutang miliaran rupiah hanya dibayar kelonan. Nah ini asik tertarik ini saya juga suka ini. Nah, terus saya klik lah. Aduh, Masya Allah. Langsung kontak ke call centernya Mbak Lia telepon saya. Waktu itu saya masih di majelis Mbak Lia ya. Ada majelis rapat di majelis taklim. Terus habis itu ya ikut ya bismillah lah. Terus habis itu Mbak Lia rekomendasi ke Budia. Dan Pak Budia, Sulu, Pak Sulu Balikpapan. seorang pengusaha hebat mau datang ke tempat saya itu alhamdulillah. Terima kasih Pak Sulu, Mbak Dia. Mbak Sulu, Mbak Dia, terima kasih. Saya terima dijebak kasih. di sini. Ya kapal. Saya dijebak di sini dan menyesal. Beliau itu kenapa bukan nggak dari dulu. pengusaha ecek-ecek. Mau ke tempat saya yang kecil, pengusaha yang kecil itu sudah saya akui. Alhamdulillah. Lahir Tapi- batinnya mantap. Saya akui. Tapi awalnya nggak dilihat, nggak. Maksudnya Pak Sulu ngobrol itu hanya di, oh ya, batin nih ngomong kalau punya duit, kenapa nggak buat bayar utang? Bayar utang, kenapa berangkat ke sini? Kan dikasih tahu ada ini, Bapak mau bebas utang kan, ini. Pak dijelaskan tentang hutang Anissa 275 sampai 279 itu. Ya, ayat-ayat Quran. Sempat mewek, tapi kalau punya utang kenapa nggak buat bayar? Awalnya masih seperti itu. Akhirnya dengan hari itu sama Uti juga sih, sama Mbah, sama orang tuanya Ya. Budia datang. Dikasih semangat, alhamdulillah. Tapi masih belum 100% nih kami. Sama Mbak Lia diarahkan lagi ke Bu Maria. Nah, di Bu Ketemu Bu Maria Mariawati. itu nangis Bombay sudah Itu dari malah awal aduh, sampai nggak pulang bisa. dari tempat Bu Maria tuh nggak berhenti kami nangis, ya Allah. Kenapa? Karena ya di situ ya dijelaskan dosanya dosa-dosanya itu loh saya yang nggak kuat. Seperti berzina dengan orang tua, ya Allah. Habis itu ya sudah, kami bismillah ya udah berangkat. Tapi nggak punya uang gimana ini? Nggak punya uang waktu itu, tapi pengen berangkat. Akhirnya saya kan ini punya mas-masan, tapi mereka kan perlu sekolah karena nggak pinter. Kami punya sekolahin. mas-masan tapi masih di Digadai. Pegadaian. Ya udahlah, ya. dijual aja dapat sosok berapa, dapat angsur berapa. Akhirnya saya jual itu ke banknya aja, cuma sebelumnya saya jual cincin, terus habis itu ada tahu harga kan, sama bank dihargain cuma sedikit, padahal tuh mas Arab sih, tapi terus Pak kenapa dihargain segitu, kemarin saya jual segini, akhirnya dinaikkan. Nah itu potong hutang saya akhirnya ya itu yang buat berangkat, alhamdulillah. Dan jual rosokan di bengkel. Rosokan itu saya timbangi semua, bekas-bekasnya orang rosokan, baiki kan, bekas mesin besi-besi itu tuh. kan nggak dibawa pulang kan sama orangnya itu dapat berapa ton itu ya sudah ditimbang. Alhamdulillah bisa buat berangkat. Iya buat TBE, pokoknya bismillah. Buat TBE. 23 Mei 29 November. Ya. Ya, 2 hari 29 30 November 2020. Untuk ke TBE sampai menjual. Mencari ilmu. Saya niatnya cari ilmu, terus ya itu tadi gimana caranya melepas dari riba itu, karena saya nggak bisa tahan bagaimana 10 tahun keadaan tersiksa seperti ini. Malam suami saya selalu gelisah bangun kayak orang geragap-geragap, tahu ya bahasa Kayak orang- Jawanya. oh, Linglung, kayak orang linglung. Diam-diam Duduk langsung. tolong dong ini saya asam lambung naik gitu loh. Terus masa setiap hari mau seperti ini, terus makan dia itu susah, nggak mau makan. Kan kepikiran kan. Jangankan ketemu orang ya itu benar, memang orang lewat sudah ketakutan, sering marah-marah, tapi sayangnya kan diem. Kebetulan anak saya kan di pondok, jadi kan nggak terlalu melihat bapaknya yang temperamen gitu loh. Sampai saya pernah pulang kerja itu tatanan rumah tidak seperti biasanya karena dia banting semuanya. Pokoknya jadi orang yang berbeda. Iya. Nggak tahu. Emosional kayak Kejamnya orang, riba itu nggak tahu. kayak orang apa ya, kesetanan gitu. Di situ terus akhirnya kami bulatkan tekad, wes dengan ya
pokoknya cukup buat sama berangkat. keluarga saya rasa saya merasa sudah zalim memberikan nafkah riba, akhirnya efeknya sama anak diatur susah, akhirnya kami kasar sama anak. Ada yang saya pukul, ada yang terus pokoknya bermacam-macam yang tidak seharusnya orang tua melakukan seperti itu. Kalau Tobat memang nasuha sama Allah. kalau memang anakku Akhirnya. nonton, maafkan bapak lah ya. Anak udah umur berapa, Pak? Sudah Sekarang dewasa. 19 tahun. Insya Allah mau saya ikutkan juga kalau ada kegiatan untuk keluarga kan ada ya. Insya Allah mau ikut. Sampai mukul ke anak gitu ya. Oh, saya gentoskan kepalanya ke dinding itu pernah. Saking mikirin cicilan sudah ndak ada yang terus anak ada masalah, akhirnya pelampiasannya kan. Itu yang saya sesalkan, ndak bisa maafkan diri saya. Sungguh biadab saya, Pak. Akhirnya Bapak sama Ibu kan memutuskan untuk datang ke Bumi. Iya, sudah bismillah saya sudah ndak tahan. TBE itu kapan, Pak? Bulan November, November, ya. tanggal 29 sampai 23, 2 hari kebetulan waktu itu. Itu pun ya saya ngusir pas-pasan. Saya keluar dari hotel itu, Mbak Lia, pegang uang 750.000 kata sisanya. Itu Pede. masih kami melanjutkan perjalanan ke Madura. Karena kami masih punya orang tua, Masih jadi punya orang ya tua. karena masih Kami punya ini- jalur langit lah ya. Jadi saya Minta datang doa ke dari- mama, minta maaf sama mama, sudah begitu, sudah melakukan perbuatan riba. Saya minta ampun sama mama, saya minta doa, minta didoakan. Terus Dan habis segala ikut usahanya insya Allah dilancarkan gitu. Jadi alhamdulillah mama saya sih heran awalnya kok bisa punya utang segitu, tapi ya yes, bismillah yanti bisa, gono bisa, insya Allah bisa terlewati semuanya. Amin, alhamdulillah. Setelah TBE kan kemarin ikut November 2023, TBE 2 hari waktu itu masih ya. Nah, itu yang perlu saya jelaskan, pendapatnya TBI itu banyak banget. Waktu itu menjelaskan tentang dosa riba yang papan tulisnya dibanting, dayar kayak disambar petir kepala saya. Oh. Itu rasanya ndak tahan saya disambar petir rasanya. Saya merasa zalim pada keluarga saya, memberikan nafkah dari riba selama ini. Saya sudah bersumpah waktu itu saya akan hancurkan riba pokoknya, biarpun sampai gimana pun ya hancurkan. Makanya keluar dari TBI kayak singa kelaparan, kayak melawan riba kayak singa kelaparan. Saya hadapi berdua dengan pihak bank, direkturnya bank langsung, bukan kacap itu, bukan langsung ke Direktur direkturnya, utamanya. langsung saya ceramai di depan mejanya. Ceramah. Nggak, Saya maksudnya keluarkan pokoknya sebisa saya. Pokoknya habis TBI itu kalau kayak singa kelaparan pokoknya. awalnya kita Mentalnya udah Wes pokoknya awalnya ndak kita karu-karuan. pulang dari TBE kan ke OJK dulu kan, Ya, ke terus OJK. kita lihat, Ya, iya, tahapan-tahapan langsung pulang dari situ. Kita lihat sisa utang kita berapa, habis gitu, tapi masih mengumpulkan PD juga sih, masih menyusun kata-kata, terus dalil-dalil yang sudah disampaikan itu tuh saya baca lagi, kami baca lagi, akhirnya tekad berani. Kami datang, kami sampaikan baik-baik ya. Kami sampaikan kalau kami niat berhijrah, kami sudah zalim, sudah sadar kalau yang perbuatan kami itu salah. Jadi saya mohon untuk tidak membayar BDO bunganya. Jadi saya minta tolong dihapuskan. Terus beliau ngomong juga, oh bisa. Sebelumnya sih suami saya ini seperti Pak Ustadz. Oh, bahasanya itu banyak lah. Wes pokoknya A sampai Z, A ngalah sampai coach Z. pokoknya. ceramahin Mas. orang bang ya. Iya. Ya saya sudah bingung sendiri. Padahal sebelumnya greges itu ini. berangkatnya ngomong gini, nanti saya yang ngomong ya. Loh, pelaku utamanya siapa? Saya bilang Tapi gitu. enggak tahu itu di luar kesadaran saya. Sampean Nggak dong tahu, nggak harusnya tahu yang saya. ngomong, saya bilang gitu. Dia namanya nggak pede tuh ngomong. Pokoknya tanggung jawab sampean yang mulai, sampean yang menyelesaikan. Saya hanya mendampingi dan yang memberikan tambahan-tambahan aja kalau sampean misalnya blank. Oke gitu. Akhirnya masuk, suami saya bilang minta dihapus video tadi itu, dan ini A sampai Z semua dalil-dalil dikeluarkan. Saya bilang takjub juga saya, masya Allah suamiku jadi ini, wes luar biasa. Alhamdulillah. Jadi saat itu saya sama suami ini benar-benar menatap
mata beliau, wih berani nih saya nih. Orangnya sampai Nuduh lagi. iya, justru beliau Dia yang sembunyi di belakang komputer belakangnya gitu. komputer itu begini-begini. Saya mencari-cari mana matanya nih. Wes. Pede pokoknya waktu itu. Oh ya enggak ada takut sama sekali. Itu Bang apa, Pak? Baper. Bapak. Ya. Bang Bapak. Dan terus habis itu, alhamdulillah, mungkin ya dengan ridho orang tua, kita niat baik juga. Saat itu juga saya dibebaskan, tidak usah bayar penalti, tidak usah bayar bunga. Suruh bayar pokoknya saja. Pokoknya saja. Iya, Iya langsung. Gak ada penolakan. Nggak ada. nggak ada. Tapi, iya, saya juga kok semudah ini ya, sempat heran gitu. Ya teman-teman sih sempat heran. Di Bapak itu berapa, Pak? Tinggal 950. 950 berapa gitu? Satu, ya. sekian gitu. Nah setelah itu kami pulang, tapi berapa bulan ya? 2 bulannya. Oh, pulang dari sana itu kami sempat ditagih kan pasti. Lagi cicilan. Ditagih cicilan, Pak gimana Pak? cicilannya? Gimana? Ini sudah Hijrah ya hijrah, tapi cicilannya Ini bayaran bayar dulu ya. gitu loh, maksudnya dia gitu. Ini sudah 2 bulan loh, kan kami berangkat TBS 1 bulan sudah nggak dibayar. Jadi ini sudah 2 bulan loh, 3 bulan loh. Saya ikut TBI itu 2 bulan sudah. 2 bulan sudah saya blong. Setelah itu kami datang lagi tuh ke Abang. Nah setelah datang, Pak, sebenarnya kemarin yang tadi tuh nggak langsung, pokoknya ada beberapa bulan yang harus dibayar ya. Enggak. Karena gimana ya? Karena 3 bulan tadi itu kami menyampaikan lagi, Pak, kita datang kan Pak. Kemarin itu kan disampaikan ada keterlambatan pembayaran, jadi ada denda. Nah, jadi kan kami datang tuh untuk minta menghapuskan dendanya. Nah, menghapuskan dendanya dia bilang nggak bisa seperti ibu itu Bu, kan kemarin sudah dibolehin, tapi ibu kan nggak langsung bayar cash. Nah, ibu kan nggak bayar tuh, ini ada muncul denda, harusnya ibu bayar. Wah, beda lagi nih, udah beda kan. Akhirnya, tapi kalau kami bayar sekarang misalnya Pak, tetap nggak bisa bayar pokoknya aja, nggak bisa dong, ini kan sudah terlambat, harus bayar dendanya. Ya kalau kemarin waktu ibu kesini, saya bilang iya, itu kan dengan harapannya beliau itu kami bayarnya cash gitu. Ya kan saya bayar cash tapi nunggu saya mau jual aset saya. Saya jual aset saya, mau jual aset saya. Tapi kapan waktunya? Ya saya tidak bisa menentukan, Pak. Saya minta tolong Bapak aja untuk menjualkan. Jadi saya memberikan kepercayaan lah, maksudnya biar dia percaya bahwa saya jual aset itu, saya minta tolong dia untuk menjualkan juga. Dan saya sampaikan bukan hanya aset saya yang itu, bahkan rumah saya tinggal dan rumah saya yang tidak saya pakai itu akan saya jual juga Pak, saya bilang gitu. Jadi yang mana yang duluan lah, saya bilang gitu. Saya nggak mau nanggung, nggak mau. Yang penting fotonya saya keluar dari riba. Ya gitu. Selesai. Akhirnya nggak disetujui yang sudah timbul tadi itu, dendanya itu nggak disetujui. Karena kita juga nggak punya uang, ya pulanglah kami. Setelah pulang, terus ada surat-surat cinta dari bank itu kan datang kan, berapa kali lagi. Terus totalnya harus yang dibayarkan berapa. Akhirnya kami bulan berapa ya? Mei. Ya, Mei. Ya bulan Mei awal, bulan Mei ya. awal kami datang lagi untuk yang ketiga itu. Datang terus ngomong kalau Pak minta tolong dong dihapuslah dendanya itu. Saya bilang gitu kan. Iya Bu, tapi Ibu harus Ibu janji kapan untuk pelunasannya? Saya kalau Ibu minta-minta terus tapi nggak action untuk memberikan uangnya ke kami, gimana dong? Masa saya ngomong tok Ibu juga tanpa ada yang dibayarkan. Akhirnya ya belum Pak, tapi saya minta tolong untuk dihapus lah. Gini aja deh, kalau memang Ibu sudah ada yang pembelinya, langsung aja nanti saya hitungkan lagi. Pokoknya secepatnya aja Ibu datangkan
pembelinya. Terus setelah Mei awal itu kami ikut IBM di Balikpapan tanggal 13-14. Pas kebetulan yang ngisi Cak Ipul. Cak Ipul. Di situ 2 hari. Cak Ipul dengan ketemu coach Erik juga. Di situ 2 hari dikupas semua fikih muamalahnya. Di situ saya sama suami bener-bener, ya Allah. Ternyata akad kami juga batil dengan minimarket kan? itu. Ya udahlah. Akhirnya Kalau memang batil ya udah dijual aja. ya sudah, bukan dijual aja, memang dari awal kan kita menjual. Memang dilepas aja. Cuma kadang suami saya ini kan dari awal yang kita min itu bulan April itu ada keuntungan. Yang semula min dapat 15 juta. Ujian buat kami tuh, mau dilepas atau enggak? Asalnya min tahu-tahu untung 15 juta. Akhirnya saya tanya lagi, gimana kita mau jual, Kak? Diem. Kita harus bulatkan tekad ya, saya bilang gitu. Gimana caranya kita cepat keluar dari masalah ini? Akhirnya pulang dari IBM itu, kami tekadkan bulat. Bismillah, kami jual. Alhamdulillah, seminggu setelah itu ada Pak Suja, ada orang telepon, Pak, ada yang mau beli, ketemuan di toko ya Pak, Bapak pengen ketemu sama ownernya. Akhirnya oke, jam berapa? Jam 2, kami berangkatlah ke sana. Beliau lihat-lihat toko, akhirnya jual berapa? Sekian. Oke, saya beli, nggak nawar. 1.000 perak pun nggak nawar. Nggak nawar, anaknya senang. Karena katanya tempat kami bagus. Memang tempat kami bagus, strategis. Depan itu kantor pemerintahan, ada puskesmas, ada sekolah. Terus ada jarak berapa ratus meter itu pelabuhan. Jadi memang benar-benar strategis. Jadi penjualan itu bisa nutupin semua utang. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Sisanya itu 1,5 ya. Iya. Sisa setengah. Karena kan kami nyicil dari orang dari teman-teman yang ya, kami ada pinjamin itu kan ada kami yang cicil eksternal juga kan, di luar gitu. bank. Jadi total berapa tadi? 28 itu udah nggak pakai denda. 28 Sudah bersih. 28 tuh utangnya. Ya. Enggak, lunas itu lunas 2,8. Lunas, alhamdulillah. Alhamdulillah kami kena pokok-pokok aja. Oh, nggak ada. Terus yang untuk internal pribadi kan enggak ada bunganya dia. Kebetulan alhamdulillah kita nggak renter-renter ke Bukan teman, renter, ke saudara teman. gitu. Tapi kan dulu lebih berat ya. Sisa nggak, Pak? Ada sisa, ini besok kami mau selesaikan perorangan. Oh, per orang. Ada. Yang udah bersih. Sudah enggak ada. Sertifikat udah pulang. Sudah pulang semua. ada fotonya, sudah saya store sama Mbak Lia. Diskon pokoknya berapa? Dari Diskon. 1M12 kami bayar 940. 940. 1,2 itu pokok dan di diskon. Iya. 1,2 itu Oh enggak, pokok, bunga, Enggak. penalti. Enggak, penaltinya 50. Oh iya benar. Iya. Iya, 12. 1,2. Yang harus Totalnya. Diano itu jadi 9. Terus bebas BDO, akhirnya denda, penalti, coret, tinggal pokoknya Itu aja. belum ikut PBTR. Belum ikut Nah itu PPTR. saya nyeselnya tuh, sudah belum ikut caranya baru dapat. Tapi memang Nggak apa-apa. saya niatkan, Memang cara memang Allah setelah betul. selesai itu saya niatkan saya cari ilmu. Cari ilmu. Jadi meskipun saya selesai, saya tetap cari ilmu gitu. Posisi sekarang ini lagi haus ilmu. Insya Allah. Terus apa yang didapat dari PBTR, Pak? Luar biasa. Luar ya. biasa banyak. Ternyata ilmunya Luar PBTR biasanya. sudah saya jalani semua. Kemarin itu Sudah saya jalani. sebenarnya sih gini, kami belum ikut PPTR, tapi teman-teman Kaltim ini selalu merangkul Menguatkan, kami, selalu nggak usah khawatir Cak, nggak usah takut Cak, nggak usah ini Cak, terus pokoknya senyum aja, insya Allah nanti utangnya lunas Ya, sendiri. selalu dikawal sama Selalu dikawal sama teman-teman saudara-saudara kami yang di Balikpapan, itu, jadi alhamdulillah Kaltim. Pak Rio,
Pak Sulu, Bu Dia, Bu Eva. Ya alhamdulillah ilmunya sangat luar biasa. Jadinya luar biasanya itu bisa menyadarkan kami kalau yang kami lakukan itu benar-benar keliru gitu loh. Benar-benar salah dan tidak di jalan Allah. Jadi Memang siapa yang ilmu memang TBE memang mantap. siapa yang Ilmu TBE merida, itu kalau saya tahu dari sekarang 50 juta itu enggak mahal. Ya nyesel nggak Pak datang PBTR bayar mahal terus? Enggak ada nyeselnya. ya nyesel sih kenapa nggak dari Ya dulu dari kita dulu tahu. sempat stres. Kenapa pakai drama-drama stres dan sakit-sakit masuk rumah sakit keluar rumah sakit, Masya Allah pokoknya. Iya, kalau pemikiran kami sudah mentok, akhirnya asam lambung kan kami Asam lambung naik, sampai- naik, akhirnya ke nafas, kesesek kan. Puncaknya itu sebelum kami berangkat TBE bulan Oktober itu sampai dia ini suami saya ini kejang. Nggak tahu di dalam tidurnya itu saat tidur itu kejang. Ya wah saya ini harus berbuat apa? Sampai kejang. Sampai. Untuk pesan mungkin teman-teman pengusaha di luar sana itu banyak Pak yang kena utang dan mungkin juga sulit dulu awal-awalnya mungkin ya sama kayak Bapak. Boleh pesan sama kesannya. Kalau pesan kami sih, hutang miliaran, udahlah kayak MMC aja. Ada solusinya. Kalau utang segitu aja kecil, tapi ya ada jalannya, ada ilmunya. Bukan pesugihan ya. Ya dari Ibu mungkin. Ya. Ikut PBTR caranya, tapi fundamental TBE harus diikutin karena dari situ kami bisa kuat, bisa melawan abang-abang, bisa selesai hutangnya. Bismillah kita membantu agamanya Allah, kita dibantu sama Allah. Pokoknya kalau masih punya hutang itu tidak nikmat. Bahkan kita bergaul dengan istri itu tidak ada rasanya. Padahal itu rasanya lu nikmat surga. Tapi nggak ada rasanya. Apa tengah-tengah menikmati cicilan besok nyari di mana? Hilang. Apa ndak kejem. Terus ibadah juga kacau. Masa sholat subuh itu 8 rakaat. Sholat subuh 1 rakaat itu gimana terusan? Saking nggak fokusnya sama cicilan. Naudzubillah memang kejem riba itu. Sampai sholat itu loh sampai dilupakan rakaatnya. Ya bismillah kita dengan tetap cari ilmu ya. Meskipun hutangnya lunas, ilmu tetap harus dicari. Karena memang kalau orang yang tidak berilmu kalau kurang ilmu itu nggak bisa melek. Oke, terima kasih. Itu aja pengalaman dari kami. Berhentilah saya. Nggak usah Pelaku nular-nular riba ke jangan temannya. menular ke saudara saya. Sudahlah, yang sudah. Kalau bisa, Cukup sampai kalau di memang kami berdua aja. cukup Ya. kami aja berdua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.